Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya, dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah nenek miskin dihina, kini anak-anakku berebut warisanku. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tak tahu bahwa di balik ketenangan hidupku yang sederhana ini, ada badai besar yang akan segera datang. Sebuah ujian yang akan mengubah jalan hidupku selamanya. Hari itu, aku memberanikan diri untuk pergi ke rumah anak sulungku, Rina. Aku rindu. Sudah hampir setahun aku tak pernah melihat wajahnya dan cucu-cucuku. Dengan langkah pelan, aku menenteng kantong plastik berisi singkong rebus dan beberapa sayur hasil kebun. Itu satu-satunya yang bisa kubawa sebagai tanda kasih seorang ibu. Sesampainya di rumahnya, aku mengetuk pintu sambil tersenyum. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika Rina membuka pintu dengan wajar kaget. Bukan bahagia, melainkan seperti terganggu. "Bu, kok gak bilang dulu mau datang?" katanya datar. Aku tercekat, rasanya dadaku sesak. "Ibu hanya kangen, ingin lihat kalian," jawabku pelan. Rina menghela napas panjang, lalu melirik ke dalam rumah. Aku bisa mendengar suara anak-anaknya yang riang. Tapi Rina menutup pintu setengah, seolah tidak ingin aku masuk. "Maaf Bu, rumah lagi berantakan. Suamiku juga kurang enak hati kalau ada tamu mendadak. Mungkin lain kali saja ya," katanya dengan senyum tipis yang terasa pahit bagiku. Aku berdiri kaku. Plastik berisi singkong di tanganku terasa semakin berat. Aku mencoba tersenyum, meski mataku panas menahan air yang hampir jatuh. "Oh, baiklah nak. Ibu hanya mampir sebentar. Ini ada sedikit dari kebun, siapa tahu bisa dimakan cucu-cucu." Aku menyerahkan kantong itu dengan tangan bergetar. Rina menerimanya tanpa banyak bicara. Dan dalam hitungan detik, pintu itu tertutup kembali di depanku. Aku berdiri sendirian di depan rumah anakku sendiri. Langkahku pulang terasa berat. Jalan desa yang biasanya tampak indah, kini seperti penuh kabut. Di tengah perjalanan, aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku memang tidak lagi dibutuhkan. Mungkin ibu tua seperti aku hanyalah beban bagi mereka. Sejak hari itu, aku mulai merasakan sepi yang lebih pekat dari biasanya. Hati yang tadinya tenang kini seperti diiris perlahan. Namaku Siti, seorang nenek tua yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir sawah. Usia sudah renta, rambutku memutih, kulitku berkerut, dan langkahku mulai goyah. Tapi jujur saja, aku merasa cukup bahagia dengan kehidupanku yang sederhana. Setiap pagi, aku bangun dengan suara ayam berkokok. Udara masih dingin, tapi aku selalu menyeduh segelas teh hangat dengan gula sedikit. Setelah itu, aku duduk di kursi bambu tua di teras rumah mungilku. Rumah ini peninggalan almarhum suamiku. Walaupun sudah reot dan catnya mengelupas, bagiku rumah ini adalah surga kecil. Aku terbiasa hidup sendiri. Anak-anakku sudah punya keluarga masing-masing dan jarang pulang. Meski begitu, aku tidak pernah menyalahkan mereka. Aku paham, zaman sekarang serba sibuk. Aku hanya berharap sekali-kali mereka mengingatku meski hanya lewat kabar sederhana. Keseharianku diisi dengan hal-hal kecil yang membuatku tetap semangat. Menyapu halaman, menjemur pakaian, atau pergi ke sawah menanam sayur-sayuran. Terkadang aku menjual hasil kebun kecilku ke tetangga, sekadar menambah uang belanja. Sore hari, aku duduk memandangi anak-anak kecil desa yang bermain sambil tertawa riang. Suara mereka seperti menghapus sepi di hatiku. Ada rasa hangat setiap kali salah satu dari mereka menyapaku. "Nenek Siti, ikut main!" Meski aku tak bisa ikut,
Aku selalu tersenyum. Hidupku memang miskin, tapi aku tak pernah merasa kekurangan. Aku percaya, kebahagiaan bukan hanya soal uang atau harta, melainkan hati yang bisa bersyukur. Aku sadar badai itu benar-benar telah datang. Sejak hari aku ditolak dengan halus oleh anakku sendiri, malam-malamku dipenuhi renungan panjang. Tidurku sering terjaga, mataku menatap atap bambu yang sudah rapuh. Pikiranku berputar tanpa henti. Apakah aku hanya akan menghabiskan sisa hidupku dengan menunggu belas kasih anak-anakku? Apakah aku akan membiarkan diriku dianggap beban? Pertanyaan itu terus bergema dalam hati. Pada suatu pagi, saat aku duduk di teras sambil menatap sawah, sebuah tekad muncul. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, meski tubuhku sudah rentah. Aku mulai mencoba berjualan sayur di pasar. Dengan bakul kecil di punggung, aku berjalan pelan menempuh jarak yang cukup jauh. Beberapa orang memandangku iba. Ada juga yang tertawa kecil sambil berbisik, "Nenek setua itu masih mau berjualan." Kata-kata itu menusuk hatiku, tapi aku menahan air mata. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Daganganku sering tidak laku. Pulang dari pasar, aku hanya membawa sisa sayur yang layu. Badanku pegal, kakiku gemetar, tapi aku terus memaksa tersenyum. Namun, di balik lelah itu, ada bara kecil yang membuatku tetap bertahan. Aku ingin membuktikan bahwa nenek miskin seperti aku tidak boleh diremehkan. Malamnya, aku berdoa dengan suara bergetar. "Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Meski anak-anakku menolak, jangan biarkan hatiku hancur. Biarlah aku bisa mencari jalanku sendiri." Doa itu menjadi penguatku setiap hari. Meski rintangan datang bertubi-tubi, aku menolak menyerah. Aku tahu, di depan sana akan ada jalan. Entah bagaimana, aku yakin ada cahaya kecil yang menantiku. Tapi aku tak pernah tahu bahwa untuk sampai ke cahaya itu, aku harus melewati kegelapan yang jauh lebih pekat. Hari-hari berikutnya, usahaku makin sulit. Sayuranku layu sebelum sempat laku, tubuhku makin lemah, dan orang-orang pasar mulai enggan membeli daganganku. Beberapa pembeli malah memilih lapak lain yang lebih segar, sementara aku hanya duduk menatap dagangan yang menumpuk tanpa tersentuh. Aku pulang dengan langkah gontai, pundakku terasa semakin berat, seolah dunia menertawakan usahaku. Malamnya aku menangis pelan di balik tikar agar tak terdengar siapapun. Apakah aku sudah terlalu tua untuk berjuang? Apakah seharusnya aku menyerah saja? Namun, jauh di lubuk hati, ada bisikan yang tak bisa kuabaikan. Ini belum akhir. Masih ada satu hal yang bisa kau lakukan. Satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum suamiku adalah sebidang tanah kecil di pinggir desa. Tanah itu selalu kujaga. Kurelakan tetap kosong meski sering ditawar orang. Bagi kami dulu, tanah itu bukan sekedar harta, tapi kenangan, tempat kami bermimpi membangun kebun bersama. Malam itu aku termenung lama di depan lampu minyak. Air mataku jatuh ketika aku sadar mungkin tanah itu harus kulepas. Bukan karena aku ingin kaya, tapi karena aku butuh jalan untuk bertahan. Keputusan itu seperti menusuk hatiku sendiri. Menjual tanah berarti melepaskan sebagian kenangan hidupku. Tapi apa gunanya aku mempertahankannya jika aku harus terus hidup dalam kesepian dan kekurangan? Dengan tangan bergetar, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini pilihan terakhirku. Jika gagal lagi, mungkin memang aku ditakdirkan untuk menyerah. Dengan tekad yang bercampur getir, aku akhirnya menjual sebidang tanah peninggalan suamiku.
Hatiku hancur saat menandatangani surat jual beli itu. Seakan aku sedang mengubur kenangan manis bersama almarhum. Namun, aku tak punya pilihan lain. Uang hasil penjualan tanah itu kugenggam erat, sambil berdoa agar tidak sia-sia. Aku memutuskan membuka usaha kecil di depan rumahku. Warung sederhana yang menjual hasil kebun, jajanan, dan kebutuhan sehari-hari. Dengan sisa tenagaku, aku merapikan teras bambu, menata rak kayu bekas, dan menyusun barang dagangan seadanya. Awalnya, dagangan itu sepi. Aku mulai takut, jangan-jangan ini benar-benar kesalahan besar. Tapi aku menolak mundur. Setiap pagi, aku menyapa orang-orang desa dengan senyum tulus, menawarkan apapun yang bisa kuberikan. Dan perlahan, keajaiban terjadi. Tetanggaku mulai sering mampir membeli. Anak-anak desa suka jajan di warungku, membuat suasana ramai. Bahkan orang-orang yang dulu menertawakan usahaku, kini datang untuk membeli beras, gula, atau sayur di tempatku. Hari demi hari, warungku berkembang. Dari keuntungan kecil, aku memutar modal, menambah barang, hingga akhirnya aku punya warung yang cukup lengkap. Tanpa kusadari, warung itu menjadi sumber kehidupanku, bahkan memberi rezeki lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku masih sering menangis, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Dari tanah yang kulepas dengan air mata, Tuhan ternyata membuka jalan baru untukku. Tapi aku tak pernah menyangka, keberhasilan yang kuraih dengan susah payah ini justru akan membawa kembali anak-anakku. Bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan keinginan lain yang membuat hatiku kembali diuji. Suatu sore, ketika warungku sudah ramai dan aku mulai dikenal sebagai Nenek Siti yang sukses, anak-anakku datang satu persatu. Mereka yang dulu jarang menjenguk, kini duduk di ruang tamuku dengan wajah manis. Senyum mereka lebar, kata-kata mereka penuh pujian, seakan tak pernah ada jarak yang melukai hati. "Bu, warung ibu hebat sekali. Kami bangga pada ibu," kata Rina sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum tipis. Di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata manis itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sebelum mereka mulai saling melirik, saling melempar kode, hingga akhirnya pertanyaan itu muncul. "Bu, nanti kalau ibu sudah nggak ada, warung ini, tanah ini, semua ini, bagaimana pembagiannya?" Kalimat itu menghantam jantungku lebih keras daripada penolakan dulu. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku menunduk, menarik nafas dalam-dalam. Mereka mulai berdiskusi, bahkan berdebat, siapa yang paling berhak atas apa. Suara mereka meninggi, sementara aku hanya duduk diam. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, "Apa ibu sehat? Apa ibu bahagia?" Disitulah aku sadar. Ternyata benar, harta bisa memikat, tapi kasih sayang sejati tak bisa dibeli. Malam itu setelah mereka pulang, aku duduk di depan warungku yang sudah sepi. Aku memandangi bintang di langit, tersenyum getir. Semua perjuanganku, semua air mata dan keringatku, pada akhirnya hanya melahirkan perebutan. Namun aku tidak menyesal, karena dari perjalanan panjang ini, aku belajar. Bahagia itu bukan saat orang lain memujimu, atau saat mereka menginginkan hartamu. Bahagia adalah ketika kau bisa berdiri tegak, meski dunia pernah menjatuhkanmu. Aku, nenek tua yang dulu dihina dan ditolak, kini memang memiliki harta. Tapi warisan terbesarku bukanlah rumah atau warung, melainkan kisah hidup yang kelak akan dikenang, bahwa seorang ibu yang dianggap tak berharga, mampu bangkit dan bertahan.